Oke, huruf kapital kira-kira apa yang kalian ketahui? Kaidahnya. Oke, untuk nama orang. Ya. Pertama, oke, ini semuanya materi ini adalah Mbak ambil dari Webi ya, pasti sudah tahu. Dan tadi dari Kak Fauzan beberapa gitu. Oke, pertama di awal kalimat jelas ya. Kedua, huruf pertama unsur nama orang kata Rio tadi. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono, SBY-nya kapital gitu. Nama julukan, dulu ejaan kita kan namanya Ebi ya. Sorry, EYD kan. Sekarang menjadi Ebi. Nah, apa perbedaannya? Pertama, survei ini dulu baku. Tapi sekarang enggak, harusnya survei I. Kedua, julukan. Di dalam EYD dulu tidak ada. Tapi di EBI baru ditambahkan. Jadi julukan orang atau kelompok atau negara huruf kapital. Seperti itu. Kalau terlalu cepat bilang ya. Terus awal kalimat dalam petikan langsung. Ini adalah kalimat tidak langsung, ini adalah kalimat langsung karena ditandai betul. Walaupun dia di tengah-tengah, ini ya, tetap kapital karena petik 2. Apalagi yang ini. Gitu. Lanjut ya. Terus kelima, gelar jabatan, baik itu kenegaraan, keagamaan, akademik, kalau ada namanya wajib kapital. Contohnya Nabi Ibrahim. Atau Bupati Blitar. Atau Gubernur Ridwan Kamil. Nama ataupun tempat dia menjabat, kapital. Tapi kalau nggak ada, dia mengaku sebagai Nabi, ya kecil. Baim bercita-cita menjadi presiden, kecil. Gitu. Dan geografi. Nah ingetin ya, kaidah 5 sama kaidah 6 ini sama. Jadi kalau dia ada namanya kapital. Karena nanti tuh ada yang berbeda gitu. Apa aja sih geografi itu ya, pulau sampai kota. Ya. Contohnya Lucinta mandi di Sungai Musi. Ini Lucinta Luna ini by the way. KK berasal dari kota Jakarta. Tapi kalau sungai doang atau kota besar itu kan bukan nama ya, sifatnya gitu. Jadi kecil. Tapi kalau misalnya dia ada tambahan kayak pinggir, pesisir, lereng, itu kecil. Oke? Tapi ini maksudnya di tengah-tengah kalimat ya tetap ya. Kalau di awal pasti kapital. Balik lagi ke ide pertama. Aman? Ada pertanyaan? Oke. Bentar, tidak ada TDID. Oke, sekarang geografi masih ya. Indonesia ini kan nama negara. Tapi saat dia sudah dikasih kata turunan atau imbuhan, itu bukan nama negara lagi, tapi udah sifat. Peng-Indonesian berarti proses kalau ini. Ke Inggris-Inggrisan berarti dia kayak ya so Inggris mungkin. Atau rada-rada Inggris, ke Jawa-Jawaan, ke Korea-Koreaan seperti itu. Jadi udah sifat, ke kanak-kanakan seperti itu. Aman ya? Terus sekarang masih geografi, ada nama makanan atau nama buah atau nama hewan yang dilekatkan nama kota gitu ya atau tempat itu tuh kecil guys karena itu termasuk nama jenis. Jadi kacang Bogor itu nggak ada hubungannya sama kota Bogor. Lihat aja nama latinnya itu nggak ada Bogor-Bogornya gitu tuh. Jadi nggak ada hubungan atau bukan khas dari Bogor. Contohnya kunci Inggris, emang kita beli di Inggris? Nggak ada hubungan. Sama halnya kalau misalnya harimau Siberia gitu-gitu. Beruang kutub, gajah Sumatera. Oke, gajahnya kalau dia di tengah kalimat pasti kecil ya. Ini maksudnya di awal gitu. Lanjut. Oke. Sekarang bedakan nih nama geografi sama nama jenis. Kalau batik Solo, berarti di sini beneran merujuk kepada kota Solo, berarti khasnya Solo. Film Korea, berarti ya orang Korea yang bikinnya gitu loh. Film India gitu-gitu. Tapi kalau ya kayak tadi batik tulis ya jenis. Pisang Ambon, Ambon di sana ya nggak ada hubungan sama Ambon, kebetulan saja. Kalau misalnya presiden Cina itu pengen besar. Gimana? Kalau ada presiden Cina itu pengen besar atau kecil? Kapital. Karena kayak tadi presiden Indonesia, Presiden Jokowi, karena itu jabatan. Gitu. Lagi? Tapi ini kok berarti kecil. Kecil. Tadi beda.
Gitu. Karena jabatan. Gimana? Karena presiden itu. Iya, karena presiden tadi jabatan. Kalau batik nggak ada kayak baju aja gitu, baju kuning gitu loh. Nah, makanya ini yang perhatikan guys, nomor 7. Ingetin ya, kaidah 5 sama kaidah 6 tadi sama. Presiden China dua-duanya kapital. Kota Jakarta dua-duanya kapital. Tapi kalau untuk nama, kitab suci, bangsa, bahasa, suku, negara, itu yang kapital cuma namanya doang. Karena sering ketuker. Seakan-akan kayak tadi ngikutin kaidah tadi, akhirnya kalian kitabnya jadi kapital. Kayak gitu. Enggak ya? Jadi Al-Quran itu udah baku ya. Hindu, bangsa Eropa, suku Sunda, negara Indonesia, bahasa Korea. Nah, untuk bahasa, nanti lihat lagi konteks kalimat. Kalau dia merujuk kepada penggunaan bahasa, B-nya kecil. Tapi kalau merujuk kepada mata pelajaran, B-nya kapital. Iya, contohnya remote ini kan pakai player gitu, power gitu. Berarti kan dia menggunakan bahasa Inggris. Berarti B-nya kecil gitu. Satu lagi yang ini, mungkin kalian akan sering mungkin bingung gitu. Fisika ini sebenarnya kapital atau kecil gitu. Bisa dua-duanya, bergantung lagi konteks. Kalau dia mata pelajaran, F-nya kapital. Mata pelajaran kan? Tapi kalau sebagai ilmu, enggak. Gitu tuh. Makanya teman-teman tetap harus melihat konteks. Makanya di salah satu segmen UTBK itu ada PPU, pengetahuan umum gitu kan. Sehingga saat kamu tuh harus punya pengetahuan umum terhadap ini, sehingga kalian bisa menentukan, oh ejaannya tuh seperti apa. Gitu tuh. Oke? Lanjut ya. Nanti mungkin di rumah lebih detail ya bacanya ya ini. Ini kita cepat aja dulu. Sekarang jurusan dan fakultas. Kalau jurusan yang kapital namanya doang. Tapi kalau fakultas dua-duanya kecil. Tapi kalau sudah ada universitasnya kapital karena sudah menjadi identitas. Tapi kalau fakultas kedokteran ya secara umum saja. Gitu. Oke? Sekarang kaidah 8 sama kaidah 9 tadi sama ya. Yang ini tuh yang namanya doang yang kapital. Jadi beda sama kayak kota tadi. Hari Jumat yang kapital Jumat doang. Hari Lebaran, Natal, Nyepi, Idul Fitri, Ramadan, Masehi, kapital. Namanya doang. Tolong diingat Jumat tanpa petik. Karena di bahasa Indonesia nggak ada alfabet lain. Ya kan? Ramadan, oke ini sering yo. Ramadan pakai H ya. Karena di bahasa Indonesia nggak ada doh. Gitu tuh. Satu lagi pengingatnya kalau bulan Ramadan jangan pakai H, bau. Gitu ya pengingat. Ya pakailah jembatan keledai ya. Gitu. Tapi guys, oke, Idul Fitri biasanya kalian melihat digabung apa dipisah? Biasanya kan? Apakah betul? Salah. Ingetin ya. Saat Idul Fitri, saat Idul Adha, saat halal bihalal kerjaannya ngapain? Salaman. Jadi bersatu. Ya. Gak hanya makan bakso doang loh. Salaman ya, ingetin ya. Karena sering salah. Oke, sekarang dia nggak kapital. Contoh, dua-duanya kapital, yaitu Hari Ibu. Kok berbeda, Mbak? Logikanya gini, guys. Saat kita ambil saja kata Jumat, itu sudah merujuk nama hari. Misalnya Mbak bilang, kok Mbak lupa nama kalian tadi? Oh, VV. Kata Mbak, VV nanti Jumat, jangan lupa ya ke BC. Tanpa hari itu udah merujuk hari. Tapi saat kita Hari Ibu, tanggal 22 Desember diperingati sebagai ibu. Nggak bisa. Jadi Hari Ibu tuh satu paket. Jadi harus dua-duanya kapital. Terus sama kayak zaman Orde Baru. Nah ini nih pengetahuan yang harus kalian ketahui juga. Orde Baru itu adalah periode. Kan kita ada Orde Lama. Pak, siapa Orde Lama? Soekarno. Orde Baru? Baru Reformasi. Nah Orde Lama, Orde Baru itu jelas. Tanggal tahunnya tuh dari sekian sampai sekian. Sehingga saat kita bilang Orde Baru itu kapital tapi zamannya kecil. Kayak gitu. Tapi kalau zaman batu kan ada ya zaman batu. Saat kita ambil kata batu saja nggak merujuk gitu loh. Jadi dua-duanya harus
kapital. Kayak zaman Renaissance, itu kan yang masa pencerahan di Eropa. Itu R-nya kapital tapi zamannya kecil. Itu masuk UTBK 2019 atau 2018 kayak gitu. Perbedaannya. Jadi gitu. Kayak lebaran kan kita ambil kata lebaran aja ya sudah merujuk ke sebuah hari gitu. Berarti kalau hari Sumpah Pemuda harinya kapital karena Sumpah Pemuda ya tidak merujuk ke hanya hari doang. Lanjut. Oke, terlalu cepat. Oke. Rio, VV, huruf awalnya namamu? Elvina. Huruf awalnya aja. N. Nana. Oke. Tapi kalian sering kan kalau pas kenalan sama orang pas pertama lupa kan? Iya, itulah yang Mbak rasa. Sekarang nama peristiwa sejarah. Ada yang pernah sudah nonton Pengabdi Setan 2? Karena konferensi Asia Afrika disebut di situ. Yaitu ini aja. Oke, konferensi itu kan rapat. Kalau rapat doang ya kecil, tapi kalau sudah Asia Afrika berarti nama, berarti kapital. Kayak apa sih rapat meja bundar ya? Iya kan rapat meja bundar ya namanya. Oke, berarti itu kapital. Kayak perang dunia. Kalau perang dunia saja kecil, tapi kalau sudah perang dunia 1, perang dunia 2 berarti itu sudah nama perang. Jadi kapital gitu. Oke? Lanjut. Sekarang judul, guys. Judul itu setiap di awal pasti kapital. Kecuali kalau kayak brandnya iPhone, karena dia udah kayak gitu bentuknya, I-nya jadi tetap kecil. Karena memang sudah seperti itu gitu. Jadi ngubah identitasnya iPhone nanti. Oke? Nah, terus judul, di semua judul kata-katanya tuh huruf kapital semua kecuali kata tugas. Apa aja? Kata depan, konjungsi, kata seru, dan kata sandang dan partikel. Ya nanti didetailkan ya. Gitu. Contohnya, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Karena dan itu adalah konjungsi, berarti kecil. Kayak gitu. Kalau dannya di awal kalimat, gimana? Kapital, tadi ikut lagi. Nah, sekarang kata ulang dalam judul, guys. Kalau kata ulangnya itu kata ulang sempurna alias copy paste alias sama persis sayap-sayap, dua-duanya kapital. Tapi kalau dia kata ulangnya sebagian atau enggak sempurna atau berimbuhan atau berbeda, contohnya gerak-gerik, anta beranta dan ini kecil yang keduanya. Gitu. Oke. Kalau dia sama persis ya, sayap-sayapnya sama persis ya. Pasti S ke sini, S keduanya kapital. Karena kata ulang. Tapi kalau gerak-gerik kan berbeda. Berarti G-nya kecil. Tapi kalau gerak-gerak berarti kapital. Anta beranta kan udah berbeda, udah dikasih imbuhan ber. Sama ini juga hilang imbuhan. Seperti itu. Lanjut. Sekarang terakhir, kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Oke, orang Indonesia, adat kita tuh biasanya menyapa orang yang tidak kita kenal pakai kekerabatan. Misalnya bapak, ibu, walaupun itu bukan bapak kita. Gak mungkin kita bilang tuan, nyonya, enggak ya. Kalau kita ngomong langsung ke orangnya, nyapa langsung, itu kapital. Tapi kalau kita ngegosipin orangnya, itu kecil. Contohnya ya, surat saudara telah kami terima dengan baik. Oke, memang ini versi surat, tapi dia si penulis surat itu tuh kayak seakan-akan memang ngomong langsung ke penerima, sehingga saudaranya menjadi kapital. Selamat pagi dok, dok tadi kan profesi. Di sini nggak ada nama, harusnya kan kecil kan tadi. Tapi karena kita nih di rumah sakit terus ada dokter lewat, kita menyapa langsung kapital. Sekarang, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan kepada bapaknya. Hasan nanya ke bapaknya langsung. Berarti kapital. Tapi kalau Hasan nanya ke ibunya, kecil. Karena kayak ngegosipin bapaknya gitu loh anggapannya. Oke, untuk kata Anda, dimanapun dia berada, apapun konteksnya, pasti kapital. Ingetin aja. Contohnya ya, misalnya nih Mbak menasihati kalian. Nana, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. B dan I-nya kok kecil? Betul, karena Mbak nggak ngomong langsung ke ibu bapak kalian. Kayak gitu, kayak ngegosipin gitu lah.
Tapi kalau misalnya yang ini ya, bapaknya itu sudah ada nama, walaupun kita ngegosipin, kapital. Karena ada namanya. Bapak Rio misalnya. Gitu. Oke? Oke, yuk nomor 1. Kalian jawab dulu ya. Oh ya, ada pertanyaan? Oke, nanti sambil jalan lah ya. Berarti di sini nggak ada yang satu sekolah ya? Nggak ada. Kalau sudah kasih kabar. Ya udah, yang lain gimana? Oke, guys, sudah. Oh, ada yang belum. Jawab dulu nggak apa-apa. Karena proses menjawab ini menjadi proses belajar ya. Elvina udah? Udah. Oke. Oke, guys. Ejaan ini kan kita belajar ejaan ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau ditanya ejaan, berarti kalian harus ngecek huruf kapital, huruf miring, tanda baca, baku nggak baku, gabung nggak gabung, itu ejaan. Tapi di sini secara spesifik dia mintanya betul. Sehingga kalau misalnya ada yang salah, udah abaikan. Prioritaskan huruf kapital. Kedua, pokoknya pertama, baca soal dengan teliti. Kedua, bacalah A sampai elang, baru simpulkan jawaban. Nggak boleh kalian jawabannya baru sampai D. Oh iya, jawabannya D. Nggak bisa, nggak boleh. Hati-hati, karena sering kejadian. Oke, berarti ini kecuali ya. Berarti mencari yang? Oke, cari yang salah. Jawabannya apa, guys? Rio apa Rio? Chelsea, Elvina, Bebex, Nana, Chelsea, Vivi, Chelsea. Oke, kalau Elvina kenapa Bebex salahnya di mana? Ada namanya nggak? Berarti kalau ada namanya kapital pakai kecil. Kapital, karena kepulauan termasuk geografi. Oke, sekarang ya teman-teman yang jawab Chelsea, kenapa salah? Kenapa salah atau kenapa milih Chelsea? Bukan nama. Oke, ada yang menganggap jalannya harus kapital? Oke. Kalau kalian pun menganggap misalnya kurang tahu gitu ya, kalau lingkar luar itu bukan nama jalan atau apa. Tapi kalaupun kalian menganggap lingkar luar adalah nama jalan, harusnya jalannya kapital. Jadi mau nama jalan, bukan nama jalan, dua-duanya salah. Tapi ini secara logika bukan nama jalan, tapi daerah yang berada di lingkar luar Jakarta. Kayak gitu ya. Oke, betul, C. Oke, kalau Mbak ya, merah itu salah, hijau itu benar. Tandanya ya. Itu khusus untuk Mbak, nggak tahu kalau yang lain ya, kodenya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak dulu? Oke, teliti lagi ya. Sekarang Chelsea, masih di Chelsea, ada kata Anda, Andanya kapital, betul apa salah? Oke. Sekarang yang Alfa dulu. Makassar? Oke, semuanya aman ya. Sekarang ada ibu kotanya dipisah? Betul ya, ingetin ibu kandung, ibu tiri dipisah karena seringnya tuh ibu kota digabung gitu. Oke, sekarang kita lihat A sama delta karena ada sama-sama kata toko. Bener dua-duanya? Apa bedanya?
toko cendera mata itu terlalu luas. Oke. Kalau yang delta? Itu toko akselerasi itu spesifik. Oke, namanya ya. Nah, sehingga dua-duanya betul guys. Kalau namanya tokonya kapital, tapi kalau toko cenderamata ini adalah jenis betul. Kalau kalian memasukkan alamat ini atau nama ini ke Maps, itu langsung tertuju ke toko itu gitu loh. Gitu ya. Jadi, kalau jenis toko kecil kayak toko baju, toko jilbab itu kecil saja. Oke, cenderamata itu harusnya dipisah. Yang benar, cendera spasi iya. Nah, tapi karena yang diminta adalah kapital, abaikan saja. Oke, bebek ini tadi udah bener ya. Karena ada namanya. Oke, delta di antara dipisah ya di situ. Betul apa salah? Ada yang masih bingung nggak di yang dipisah sama di yang digabung? Udah bang, ada aman? Oke, berarti ini digabung apa dipisah? Betul. Oke. Tapi ini nggak dibahas ya. Elan, aman ya? Jelas? Oke. Ada pertanyaan?